Bang Topan, Pak Rungkat akhirnya sampai di Lombok. Tujuannya nyari Dewi. Tapi dari awal udah banyak kejanggalan di sana. Ditambah lagi sistem online yang katanya error semua. Bahkan angkot sekalipun gak ada sama sekali. Tapi masa iya di kota besar kayak Mandalika bisa gak ada ojek sama sekali? Nah, ini mulai mencurigakan ya guys. Menurut kalian apakah ini ulah Nona Elin yang sudah mengetahui akan kedatangan Pak Rungkat dan Bang Topan? Tujuannya biar mereka nggak bisa kabur dari sana. Ditambah lagi, pas nyari penginapan, terus malah dapat penginapan yang sepinya kebangetan. Sepi banget guys di situ. Sampai nggak ada orang sama sekali. Ih, serem banget. Kira-kira kalau kalian curiga ada sesuatu nggak tuh di sana? Dan apakah rumah kosong itu emang bener rumah temennya si supir? Atau malah Dewi sengaja menjebak mereka ke rumah itu? Karena bisa jadi rumah itu bukan rumah sewa, tapi bekas rumah tinggal. Dan Dewi katanya punya investasi di kota-kota besar. Bisa jadi itu salah satu propertinya, atau jangan-jangan lebih ngeri lagi, rumah itu sebenarnya rumah yang sudah disiapkan sebagai jebakan untuk mereka berdua, yang sudah diatur oleh si Dewi. Jadi bisakah Pak Rungkat dan Bang Topan menangkap Nona Elin? Atau malah jangan-jangan mereka justru masuk jebakan mereka? Karena sekarang mereka berdua udah ada di pulau, di rumah kosong, dan bakal nginep di sana malam ini. Jadi guys, buat kita semua, berhati-hatilah dalam setiap langkah, dan jangan mudah percaya pada situasi yang tampak terlalu kebetulan atau sempurna. Kadang, hal-hal aneh dan mencurigakan adalah peringatan agar kita lebih waspada dan tidak terjebak dalam rencana orang lain. Gunakan naluri dan logika sebelum mengambil keputusan, terutama ketika berada di tempat asing dan menghadapi situasi yang tak wajar. Di sisi lain, Peot langsung syok setengah jiwa begitu dengar dugaan dari Dot bahwa Pak Rungkat berangkat ke Lombok bareng Bang Topan. Gimana nggak panik, coba? Itu kan, bapak kesayangannya malah pergi ke sarang singa nyari Dewi yang jelas-jelas lagi dikejar polisi. Dan sekarang, keselamatan Pak Rungkat bisa aja terancam karena yang mereka hadapi bukan geng receh, tapi mafia kelas kakap. Yang mainnya bukan pakai tangan, tapi pakai skenario licik. Soalnya, semua yang mereka temui di sana tuh kayak udah ada yang ngatur. Dari awal ketemu supir yang kebetulan banget tahu lokasi penginapan misterius, sampai ending ceritanya, tiba-tiba supir itu bilang, "Beres bos," dan terdengar jawaban suara laki-laki dari telepon. Yang bikin kita semua merinding. Apakah suara ayahnya Nona Elina? Kalau iya, berarti benar-benar skenario keluarga cemara dong ini. Anaknya buron, bapaknya jadi dalang. Tapi ada yang bikin penasaran nih guys. Saat si supir yang kelihatannya polos itu pas nelpon si pemilik rumah, suaranya kok nggak asing ya? Terdengar suara berat menjawab, yang suaranya mirip banget sama Pak Budi. Jangan-jangan dia juga terlibat ya. Mungkin dia punya investasi properti juga di Lombok. Waduh, makin gaswat dong ini kalau dia ikutan juga. Jadi sekarang bagaimana menurut kalian untuk episode kali ini? Apakah semua ini sudah disusun rapi oleh Nona Elin sebagai jebakan untuk Pak Rungkat dan Bang Topan? Apakah Bang Topan dan Pak Rungkat kini sudah terjebak dan masuk dalam permainan mereka? Tulis jawaban kalian di kolom komentar guys. Kadang dalam hidup, hal yang terlihat kebetulan bisa jadi bagian dari rencana yang sudah disusun rapi oleh orang lain. Makanya, penting banget buat selalu peka. Jangan gampang percaya, dan jangan terlalu santai apalagi di situasi mencurigakan. Karena kebaikan hati tanpa kewaspadaan bisa jadi pintu masuk ke dalam perangkap orang yang licik. Dan satu lagi,
Jangan pernah remehin feeling. Kalau sesuatu terasa aneh, ya kemungkinan besar emang ada yang enggak beres. Sekarang posisi Bang Topan dan Pak Rungkat udah benar-benar di dalam bahaya. Mereka ada di pulau asing, di rumah kosong, dengan sinyal mencurigakan. Apakah Nona Elin punya rencana yang lebih besar lagi? Tulis analisa dan teori gokil kalian di kolom komentar ya guys. Hidup ini kadang ngasih kita skenario yang kelihatannya kebetulan. Gak semua yang terlihat baik itu beneran baik. Dan gak semua yang tenang itu aman. Kita harus belajar buat lebih peka, lebih waspada. Dan sebelum video ini gua tutup, semoga kalian yang nonton selalu dijauhkan dari orang-orang licik. Diberi ketajaman insting untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang pura-pura. Dan semoga apapun langkah yang kalian ambil selalu diberkahi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jaga logika, tapi jangan lupakan hati. Karena kadang rasa adalah alarm terbaik yang kita punya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.